Oke, sudah siap? Ya. Bang Ikhwan, mungkin agenda hari ini terkait apa Bang? Boleh diinformasikan dulu? Oke, ini saya akan bacakan ya. Suaranya kencang. Oke, ini saya akan bacakan tentang pesan terbuka kepada dua publik figur ternama, yaitu Ibu Hidayah Royani dan Ben Kasarani. Dalam hal ini patut diduga keterkaitannya dengan suatu ajaran yang menyimpang, di mana kedua publik melalui platform media channel YouTube akun resmi dengan sengaja membanggakan diri. Jadi mereka berdua ini membanggakan diri saling bertemu sebagai bagian dari ajaran yang menyimpang tersebut. Padahal dengan jelas berdasarkan data maupun saksi yang mantan-mantan ajaran yang kita hadirkan di sini, semuanya bahwa ajaran tersebut telah keluar dari akidah Islam pada umumnya. Salah satu contoh, ya, mereka berakidah takfiri. Berakidah takfiri itu yaitu mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya yang tidak berdeat kepada amir atau imamnya. Ya. Nah, terus dengan paham takfir ini merupakan benih dan akar dari paham radikalisme. Nah, ini dari paham radikalisme yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu aliran ini ada mengandung berakidah takfiri, mengkafirkan selain kelompoknya. Yang kedua, bersikap eksklusif. Jadi bersikap eksklusif ini bersikap eksklusif dan intoleran, ya, intoleran terhadap kaum muslimin di luar kelompoknya, seperti tidak mau sholat dan makmum dengan kaum muslimin di luar kelompoknya, di luar kelompok mereka, dan hanya mereka mengambil ilmu agama dari ulama-ulama mereka sendiri. Jadi kalau di luar, mereka nggak mau, gitu loh. Nah, ini dari poin ini sebenarnya banyak poin-poin yang istilahnya ajaran ini menyimpang. Nanti biar dijelaskan oleh Bapak Imam dan Ibu Eli untuk menjelaskan sebagai mantan ajaran aliran yang memang menyimpang itu, nanti biar dijelaskan. Nah, ini hal ini somasi terbuka ini kita tujukan dengan etikat baik, ya, sebagai edukasi dan tanggung jawab moral kita, moral kepada tanggung jawab kami kepada masyarakat agar menjaga diri dan keluarga dari jebakan kelompok-kelompok ajaran yang menyimpang itu. Nah, boleh nanti dari para mantan, ya, ajaran sesat, ajaran menyimpang ini, ya, bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bang, keterlibatan BK sama IR itu apa mungkin di organisasi Islam yang diduga menyimpang itu? Ya, dia sebagai jamaah. Ya, kalau bahasa mereka itu jamaah aliran tersebut. Nah, mungkin mereka masih anggota. Nah, ini kita akan hadirkan sebagai ustadz di aliran tersebut. Bisa bicara, Pak Imam, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Nasadi. Saya mantan mubalik LDI. Ini ijazah saya. Ibu Ida mengatakan, gue bangga jadi LDI. So what? Saya jawab, apa yang ibu banggakan dari LDI? Apa karena ibu punya usaha kerudung T-Rex, ibu jual perbelikan ke jamaah ibu, atau bisnis lain? Dan ada aliran uang dari LDI ke pengurus-pengurus yang di atas amirnya itu. Bahkan lucunya lagi di sini ada nilai yang kita nggak pernah belajar sama sekali. Seperti usul fikih ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Nauk sorof ada nilainya, kita nggak pernah belajar. Mustalah hadis pernah ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Tapi kok di sini ada nilainya? Itu suatu kebohongan. Dan anehnya LDI sampai hari itu terus berkembang, nggak tahu ada apa di balik mereka ini. Entah dilindungi atau apa. Dan saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat khususnya, tolonglah segera mengeluarkan fatwa sesat kepada MUI. Kenapa? Kepada LDI, ya. Jadi tolonglah MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa sesat kepada LDI.
bajunya Islam Jamaah. Sebab MUI ini kesannya tuh kayak menunda-nunda, rapat sana, rapat sini, tapi tidak instan cepat bagaimana. Harus nunggu viral dulu. Seperti Panji Gumilang kemarin viral baru respon. Kasus-kasus viral yang lain itu langsung seperti penistaan agama dari itu cepat viral kalau langsung direspon. Kalau nggak viral, dan LDI sampai sekarang nggak akan pernah viral. Dan Ibu Ida coba lihatlah, sosok-sosok kami para mantan itu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, diskriminasi, tidak perlakuan dan bahkan saya pribadi, Ibu Ida harus tahu, saya punya istri pasca saya dikeluarkan dari LDI, istri saya udah poliandri, udah poliandri. Ini buku nikah saya, Bu, ya. Ibu harus tahu. Jadi Ibu sebagai public figure harus melihat dari 12 sisi. Nah, ini istri saya, Bu, sudah poliandri dengan suami, bahkan belum ada pengadilan agama sudah poliandri. Seperti ini. Saya belum ada pengadilan agama loh. Tapi dia bisa poliandri. Seperti sejak ikut LDI, Pak? Iya. Dan memang disahkan dalam ajaran itu. Iya, karena kan saya dianggap kafir. Boleh untuk dipaksa. Dianggap kafir karena keluar dari LDI. Iya. Jadi lucu, LDI itu dibilang agama nggak mau, tapi keluar dari LDI dibilang kafir, murtad. Jadi lucu. Berapa lama Ustaz? Saya dari lahir sampai umur 30. Gabung. Berarti orang tua ikut? Apa? Ibu saya kebetulan penerobos pusat, seleting dengan Ibu Ida Royani. Ibu Ida Royani itu dalam LDI itu punya jabatan namanya penerobos ibu-ibu pusat untuk Indonesia bagian barat. Gitu. Jadi aneh Ibu Ida mengatakan, bangga apa yang dibanggakan? Di LDI itu tidak kenal mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, nggak kenal. Ibu negara nggak kenal tauhid, nggak kenal apa itu tauhid, itu nggak kenal. Tapi kok Ibu bangga, apa yang dibanggakan? Karena Ibu public figure mungkin ya. Jadi untuk membuat daya tarik kepada masyarakat bahwa LDI baik-baik saja. Ibu, LDI itu nggak baik-baik saja, banyak korbannya. Banyak korban. Ibu coba lihat dari sebelah pihak. Jangan kedua belah pihak, sebelah pihaknya, tapi kedua belah pihak. Ibu cek YouTube, cek yang lain, banyak ini. Ustaz, pada saat keluar dari LDI terakhir jamaahnya ada berapa yang tergabung di LDI seluruh Indonesia? Mereka mengklaim itu 50 juta. Padahal kita sensus sendiri 1 juta aja nggak sampai. Sistem perekrutannya gimana mungkin? Nah, ini saya menghimbau kepada infotainment semua ya. Perekrutan itu adalah terhadap artis-artis atau itu orang yang tidak paham agama tapi berduit. Itu perekrutan mereka. Kalau nggak berduit jangan khawatir, nggak direkrut, nggak bakal. Dan itu ada persenan tiap bulan. Kita ditarik untuk wajib itu 10%. Itu untuk amirnya saja. Secara include semua dari kelompok desa daerah itu total 35%. Aliran dana itu masuk. Jadi dengan Panji Gumilang ya sama lah, hampir sama. Jadi itu global kalau ini. Panji Gumilang hanya skup Indramayu aja. Balik lagi kan lembaga dakwah Indonesia ya. Islam Indonesia. Itu kegiatannya apa, dakwah ke apa daerah, ke langsung ke ini atau seperti apa? Ya mereka eksklusif komunitas, dia hanya sesama komunitasnya aja. Dan kita masuk LDI itu nggak bisa langsung, harus ada tahap-tahap. Sampai baiat, setelah baiat baru diklaim sebagai orang LDI. Bang, balik lagi ke Ben Kasapani tadi ya. Bukti-bukti apa aja Bang dia sejauh ini bisa terlibat dalam organisasi tersebut? Keterlibatannya. Ini kan ada podcast beliau antara Ida Royani dan Ben Kasapani. Itu ada di namanya channel LDI. Dan kebetulan Ben Kasapani ini kan orang tuanya ya sudah almarhum ya. Itu beliau kan sudah meninggal. Itu didapuk sebagai imam daerah. Nah ini bisa ditunjukkan. Nah ini. Ambil Bang. Ya. Oke, lanjut. Berarti perlu diungkap juga nih antara Ben Kasapani dan Marsanda kan, ada apa juga kan? Nah, boleh diungkap. Oke, saya Mas Ahmad dijelaskan lagi. Ustaz, tapi pada saat ada kegiatan itu sempat nggak bertemu dengan
Ida Royani atau Ben Kasapani sempat nggak kan Ustaz lama juga kan di situ, sempat bertemu nggak dengan mereka? Saya kenal, tapi tidak akrab tahu. Kenal. Setiap kita pekan kedua daerahnya Pondok Gede selalu ketemu saya. Tadi si Ida Royani sendiri kan punya jabatan. Apakah BK sendiri atau Ben Kasapani sendiri punya jabatan juga di dalam organisasi? Jabatan nggak ada. Hanya dulu bapaknya Ben Kasapani itu imam daerah Tangerang Timur, tapi sudah meninggal. Imam daerah. Imam daerah Tangerang Timur Pak Babut. Bang, tadi kan dikatakan Ben Kasapani mengidit akidah takfiri yang mengkafirkan. Itu saat itu siapa yang dikafirkan? Apakah dia mengidit seseorang atau memang untuk umum? Untuk semua kaum muslimin yang ada di Indonesia bahkan dunia. Jadi kalau nggak baiat kepada amir saya kafir. Jadi kalau tidak baiat kepada orang ini seperti juru selamatnya lah, seperti amirnya lah. Abdul Aziz. Kalau Ben Kasapani tentang ini pasti dia tidak akan mengaku. Ibu Ida Royani tanya, Ibu Ida kenal ini nggak Bu? Pasti dia tidak akan ngaku. Ini sebagai contoh ya, ini kan dulu bekas di LDI ya. Nah, Ibu bisa menceritakan, Ibu dulu mengkafir-kafirkan orang di mana akidahnya. Nah, Ibu bisa ceritakan sehingga Ibu keluar dari aliran tersebut. Ya. Dari awal, ya awal mula saya memang bukan anggota LDI awal mula. Terus saya diajak oleh bulik saya ngaji gitu kan. Saya orang awam nggak ngerti agama. Saya diajak ngaji oleh bulik saya. Itu pertama tahapannya itu diajari sholat. Setelah itu diajari nanti mempelajari juga imaroh katanya gitu. Keimaman katanya gitu. Nah di situ saya kan nggak ngerti gitu. Buat apa imam? Ya ini kamu nanti di beat gitu. Terus kalau di beat emang ngapain? Saya kan nggak ngerti apa-apa. Nah, nanti itu janji bahwa kamu itu sudah jadi orang Islam, orang iman. Ya kita ini yang benar. Ngeklaim begitu. Gitu. Nah, terus begitu ya saya ngikut aja. Ikut aja sampai ke beat itu gitu kan. Padahal dalam hati saya bertanya, nah yang beat itu yang beat itu berapa, yang nggak beat itu berapa gitu kan. Nah, itu katanya gini, yang nggak beat itu ya masih kafir, walaupun ibuku sendiri iya katanya gitu. Bahkan dibilangnya ibu kamu sendiri itu kalau tidak ikut kita jemaah ya itu tergolong kafir seperti itu gitu. Alasan kuatnya apa harusnya menganggap LDI itu paling benar gitu? Ya alasan kuatnya ya beat itu doang sih sebenarnya. Jadi apa ya kalau udah beat itu meyakini bahwa itu adalah jamaah. Nah, jadi mereka itu menyebutnya Islam itu ya jamaah kita, iman itu ya jamaah kita, seperti itu. Contoh pengalaman Ibu waktu haji umroh, Ibu menganggap nggak yang mereka haji umroh itu kafir semua di mana? Keyakinan Ibu waktu masih di aliran tersebut? Nah, itu ya, saya tahun 2017 tuh alhamdulillah di Kodar Haji. Nah, di sana itu kan yang haji jamaah dari Kerawang itu 19 orang, gitu kan. Itu kan di APDH itu ada pemimpinnya satu, yang Tawif ya. Nah, kami tidak gabung sama mereka, gitu. Nah, hanya gabung satu hotel aja. Adapun ini ibadah itu masing-masing udah bisa, gitu kan. Nah, terus di situ ada yang namanya pas hari Jumat, gitu kan memang penuh menjelang ke mana kalau di situ pasnya ke Arafah gitu. Itu pas hari Jumat seminggu sebelum ke Arafah itu orang-orang LDI yang rombongan saya laki-lakinya itu Jumatan di kamar hotel di situ. Nah mereka nggak, kalau di hotel tuh mereka nggak mau gabung, misalnya kayak pas nggak gilirannya ke Masjidil Haram gitu ya kan, itu mereka nggak mau gabung dengan apa namanya jamaah di masjid gitu, yang mau hanya di Masjidil Haram aja gitu. Padahal Masjidil Haram juga selain LDI juga, gitu. Kan aneh juga gitu. Sebenarnya saya juga apa ya namanya harusnya tuh bangga gitu kan, cuma saya yang surga gitu kan harusnya, tapi dalam hati kecil saya tuh berontak gitu. Kok kasihan amat ya mereka yang lebih
pintar dalam agama, lebih fasih membaca Al-Quran, lebih hafal, mereka tahu hadis. Masa ya dibilang kafir orang-orang banyak itu gitu kan? Nah itu ya jadi nangis gitu kan, nangis. Kok kasihan amat, tapi ini bener nggak sih? Jadi saya tuh bertanya seperti itu karena saya juga orang awam ya. Ini bener nggak sih gitu kan? Kita lihat pas ke Arafah itu begitu banyaknya berbondong-bondong orang haji, ribuan orang gitu kan. Masa kayak gitu dibilang kafir gitu. Sekarang saya merasakan berdosa banget. Kalau dibilang jangan sampai ke situ lagi gitu. Seperti itu. Bang, balik lagi bang ke masalah Ben Kasyafani ya. Apakah ada statement dari Ben Kasyafani untuk mengajak kelompok tertentu ikut aliran dia yang dia percayai atau gimana? Selama ini belum ya, cuma kita lihat dari video tadi ya memang ada keterkaitannya gitu loh dengan organisasi. Kalau itu kan bukan organisasi ya, ada ajaran-ajaran menyimpang itu gitu. Ada keterkaitannya ada. Terkait diduga soal aliran dana itu gimana Pak? Masih Bang yang nanti aliran dana. Aliran dana ya. Aliran dana itu pasti dari jamaahnya individu masing-masing ditarik total 35% dari kelompok desa daerah pusat 10%, 25% itu di bawahnya. Jadi kalau bulan ini nggak bisa dibayar, bulan depan double jadi 70%. Jadi utang, kita ini jadi utang. Artinya diduganya mereka menerimakah atau tidak? Maksudnya ada iuran gitu Bang? Ada iuran. Ada iuran. Pasti ada. Menerimakah atau tidak mungkin diduga? Kalau Ida Royani pernah saya nganterin THR-nya dari Sultan Aulia pernah dapat. 900.000 pernah. Dari ini, Saya pernah nganterin THR-nya beliau kasih THR ke Ida Royani. Berapa tadi? 900.000. 900.000. Variasi dari Bapak Imam. Dapat. Kan Ida Royani orang kaya, harusnya malu lah. Masa 900.000 diterima gitu. Tahun 2005. Pak Ustadz, apakah di dalam LDI sendiri itu semua pembelanjaan bahan pokok dan segala macam harus berada di situ? Maksudnya ekonomi berputar di situ aja? Enggak juga. Enggak. Berarti tidak ada paksaan di situ? Tapi kalau untuk sholat, untuk mengaji, untuk menikah harus sesama golongannya. Oh, Ya, dan di LDI itu bodohnya tidak kenal madhab. Di 2006 LDI ditanya madhabnya apa, Hambali. Tapi di 2021 diralat kembali LDI itu madhabnya Muhammadi. Jadi langsung ke Nabi Muhammad, tidak perlu pakai 4 madhab itu. Terlalu ribet. Bilangnya gitu. Mas Imam, setiap jamaah itu diwajibkan nggak sih untuk merekrut orang untuk masuk ke lembaga ini? Wajib. Dan BEN itu sendiri masuk ke organisasi ini sejak kapan? Dari kapan? Ikut bapaknya. Mungkin Kalau Mas Ben Imam tahu Kasyafani agak itu gitu. dari lahir ya, dari lahir. Bapaknya imam daerah Tangerang Timur, pasti otomatis anaknya ikut. Gitu. Apalagi saya sebagai mubalek ya, mubalek Ustadz LDI, jadi ya kita punya tugas untuk mengembangkan jamaah. Jadi dengan kita merekrut salah satunya yang tidak paham agama dan banyak duit. itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Kalau misalnya lulusan Gontor atau lulusan Mesir, susah. Ini ada apa pemaksaan untuk bayar iuran seperti apa Ibu? Karena punya pengalaman juga kan? Ya, Pemaksaan untuk untuk membayar. iuran itu sebulan sekali ada yang namanya IR atau infak persenan rutin bulanan ya. Itu 10%, kalau saya kena 10%, seandainya nggak bayar, yang ngedobelin besok seperti utang, seperti itu. Pernah sih Ibu sempat dipaksa untuk membayar walaupun tidak memiliki uang? Ya, waktu itu tahun 2020, waktu itu ya saya lagi bangkrut gitu ya kan. Nah, untuk makan ini susah kan. Nah, di situ kenapa nggak bayar persenan? Apakah kamu udah ikutan aliran apa gitu kan, misal ikutan sama ulama-ulama yang keluarin LDI itu, katanya enggak, saya bilang kayak gitu kan. Nah terus saya nggak mampu Pak bayar karena ini uang buat bayar sekolah anak, buat makan gitu kan.
ya kalau nggak mampu bayar 150 pun nggak apa-apa, itu yang ngomong imam, wakil imam daerahnya gitu kan. Itu sampai tawar menawar 50.000 aja deh, sampai seperti itu gitu loh. Ya udah deh nggak apa-apa gitu. Sampai begitu gitu loh. Akhirnya saya karena apa ya, ngikutin kajian-kajian di luar juga bahwa infak itu adalah nggak wajib, ya semampu kita. Akhirnya saya nggak bayar sama sekali ke LDI itu gitu. Saya hanya infak aja, kalau pengajian saya infak gitu aja gitu. Ada pembangunan masjid sedikit ya, saya infak dengan sakpol kemampuan saya, tidak mengikuti yang persenan itu. Akhirnya ujung-ujungnya saya dikeluarkan dari anggota LDI dengan alasan saya tidak bisa mengikuti aturan mereka, yaitu katanya membid'ahkan infak persenan, mengajak-ngajak orang untuk ngaji di luar LDI, yang seperti dijelaskan Mas Imam tadi bahwa berguru di luar LDI itu nggak boleh ya. Emang saya berguru pada ustadz-ustadz di luar ngaji gitu ya, itu nggak boleh gitu kan. Terus nomor 3-nya, saya tidak sesuai dengan aturan Quran hadis jamaahnya mereka, maksudnya begitu. Tapi ancaman ada nggak sih? Ancaman ada nggak sih itu ketika memang sudah meniatkan diri untuk keluar dari lembaga? Kalau sudah dikeluarkan dari LDII, ya otomatis saya itu ada aturan dari mereka, dilarang menegur, nyapa itu, nyapa nggak boleh. Yang punya hubungan WA-nya itu harus diblokir. Bahkan kemarin itu orang LDI sendiri ngomong ke saya, bahkan fotonya aja di HP mereka, kalau ada foto saya harus dihapus seperti itu. Gitu. Sampai saudara-saudara, terutama saudara ipar ya, kalau saudara saya sih ada, saudara ipar itu ada memblokir saya. Saudara ipar saya memblokir saya, bahkan saudara ipar saya juga ada yang bilang memaksa, menyuruh suami saya untuk menceraikan saya, seperti itu, untuk menceraikan saya, katanya dibilang udah kafir, seperti itu. Bang, melihat dengan banyaknya aliran dana yang dikumpulkan, mungkin ada sangkaan dugaan apa aja sih Bang dengan kasus ini? Jadi kalau ajaran ini memang tadi dijelaskan itu mewajibkan. Jadi mereka mewajibkan setiap bulan bagi pengikutnya atau bagi jamaahnya itu 10% dari gajinya, dari hasilnya. Nah kalau di umat muslim kan pada umumnya mereka yang diwajibkan kan hanya zakat 2,5% ya, setelah haul, setelah ada nisabnya. Tapi imam yang tadi ditunjukkan ke kita tadi, nah itu dia berijtihad mewajibkan tiap bulan bagi satu-satunya pengikutnya itu diwajibkan 10%. Jadi dari mulai seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai luar negeri, nah mereka punya kewajiban untuk menyerahkan dana ya kan 10% ini ke imam tersebut. Pasal yang patut diduga mungkin apa? Kalau imam ini kemarin sudah kita laporkan ya, imam ini sudah kita laporkan di Bareskrim. Nah ini termasuk imamnya atau amirnya bapak maupun ibu ini, bahkan kita duga juga amirnya, imamnya Ida Royani dan Ben Kasafani. Nah ini kemarin imamnya, amirnya kita sudah laporkan di Mabes Polri dengan pasal 156A, yaitu penistaan agama, sama halnya dengan Panji Gumilang. Nah, karena ada ucapan imam ini mengatakan bahwa NU Muhammadiyah itu tidak masuk surga. Nah itu sudah kita berikan buktinya ke Kabar Eskrim. Bahkan mengatakan Mekah Madinah sendiri 4 mahjabnya itu dibilang jahiliyah. Nah ini, nah mengatakan di luar golongannya ya kafir. Ya buktinya ini mantan-mantan ini dari LDI ini. Jadi mengatakan bahwa di luar yang tidak berbiat kepada amirnya ini dikatakan kafir. Ya, contoh tadi ibu ini bilang ibunya belum berbiat dianggap apa Bu? Kafir. Nah ada yang sekarang ini banyak persekusi juga. Ada bahkan perceraian. Ya kan, jadi istrinya itu tidak lagi anggota ajaran tersebut, nah itu langsung diceraikan.
Gitu. Sebaliknya perempuan juga, laki juga seperti itu, bahkan diceraikan karena sudah tidak sepemahaman lagi, gitu, dianggap kafir. Untuk Hidayah Royani dan Kasafani patut diduga dengan pasal berapa bang? Nah ini keterkaitan aja. Nah, kita menghimbau aja supaya berhentilah untuk membanggakan diri, karena kita lihat di akun YouTube ya, itu merasa kedua-duanya tuh saling membanggakan diri. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi ustadznya sendiri, jangan lihat sepihak, kalau bisa lihat kedua belah pihak. Karena selama ini kita ketahui mungkin ya kemungkinan dari Ben Kasafani maupun Hidayah Royani selalu didoktrin atau didogma dengan penyalahgunaan agama. Nah, dengan amir yang imam yang kita laporkan ini di Baris Krim kan gitu. Kalau bisa terbuka, silakan belajar ulama-ulama di luar, itu ilmunya lebih luas. Jadi kalau bisa jangan belajar di internal, karena mereka mendoktrin nggak boleh belajar di ulama di luar, nggak boleh. Jadi ya seperti apa, katak dalam tempurung gitu. Jadi mereka itu seakan-akan itu merasa paling benar sendiri gitu loh. Nah, sedangkan kita ketahui kalau orang yang dianggap muslim itu udah melakukan 5 rukun Islam, tapi mereka menambah satu, yaitu harus berbeat, harus beramil pada imamnya. Karena kalau tidak berbeat atau beramil pada imamnya, maka Islamnya itu tidak dikatakan Islam gitu. Jadi menambah satu rukun Islam lagi ya. Jadi tambah seharusnya 5 kan. Nah, ini ditambah sama dia. Ah, satu gitu. Jadi ini amirnya, ini pemimpinnya, dan imam apa dan ataupun ibu Ida, nah ini harus taat pada amirnya gitu. Bang, iya. Bang, Ben Kasafani kan tadi terkait apakah akan somasi juga akan ikut somasi? Jadi kita akan mungkin kita memberikan pesan dan somasi ya, peringatan ya. Kalau bisa ya berhentilah membanggakan diri kan gitu. Nah, ini kan sebagai etikat baik kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan nilai moral kita lah. Jangan sampai kita istilahnya terjebak dengan kelompok-kelompok yang ajarannya menyimpang. Nah ini kan bukti juga ini. Kapan somasi itu dilayangkan? Apanya? Kapan somasi itu dilayangkan? Hari ini? Ya nanti kita akan layangkan, tunggu waktunya. Gitu. Bang, bentuk pertanggung jawaban apa yang abang mau untuk Ben Kasafani? Apakah meminta maaf atau menarik kata-kata yang pernah dia ucapkan? Ya jangan membanggakan diri lah, karena ini kan ada korban. Nah sedangkan amirnya ini kan kita sudah laporkan, gitu loh. Nah sekarang nanti ya, silakan minta konfirmasi kepada yang bersangkutan, bagaimana, gitu loh. Dan apa yang dikatakan bapak-bapak ini kan, gitu. Karena ibu maupun bapak ini ya bekas mantan ajaran itu kan gitu. Jangan sampai ya kita dengan membanggakan diri merekrut orang lain ya kan, sehingga menjadi anggotanya, itu yang kita sayangkan gitu. Padahal ini aja sudah keluar gitu, menganggap bahwa ajaran ini memang nggak benar akidahnya gitu. Bang, berarti boleh dibilang alasan abang somasi Ben Kasafani dan Hidayah Royani karena mereka sebagai public figur mempunyai banyak fans, itu takutnya akan ikut dosanya. Itu alasannya bang? Iya. Bang, selain di dalam video ada kesalahan-kesalahan apa lagi yang abang akhirnya menyimpulkan bahwa Ben dan Ira terutama kalau Bu Hidayah Royani ya selalu membanggakan ya, kadang bertemuan dengan pejabat ya, dia membanggakan diri bahwa saya ini orang LDI ya, tadi bilang sowat gitu loh, saya berani aja kan gitu. Memang kesalahan ibadah, tapi masalah akidahnya itu di luar pada umumnya. Yang seharusnya umat muslim itu kan saudara, dan bahkan ya sesama keluarga. Mereka punya ajaran, kalau tidak paham, tidak masuk ke ajaran tersebut, dianggap kafir. Dalilnya jelas, rayatul jannah man qati rahim kan, dia akan masuk surga orang yang memutus famili. Ya contoh kayak ibu tadi ini kan ke ibunya kan, dianggap kafir. Ada yang lagi dipisahkan kan antara suami istri karena nggak dianggap kafir, ya udah gitu. Itu ajaran mereka seperti itu. Kalau nggak sepaham, nah, mereka nggak dikatakan iman, nggak dikatakan Islam, nggak dikatakan Muslim. Kalau nggak berpihak pada agama. Ustaz, mungkin tambahan Ustaz, sedikit. Kayak apakah di dalam LDI sendiri mereka membuat kitab atau mengarang hadis baru seperti yang maksudnya sampai bisa mengkafirkan orang lain? Iya. Ya, mereka itu mengambil kitab-kitab dari kutub sita, ambil sebagian-sebagian, ini pun dalam namanya himpunan. Tapi maknanya semua ala makul, versi mereka sendiri. Versi mereka sendiri. Berarti mereka tidak mengikuti maksudnya Al-Quran dan hadis yang ada atau bagaimana? Ada, tapi tafsirnya mereka ala mereka sendiri dengan dibalut dengan mangkul, musnad,
mutasil. Nah, musnad itu maksudnya berisnad seperti ini. Nah, ini isnad saya. Jadi kalau LDI itu adalah Islam Jamaah. LDI saya orang LDI, saya juga orang Islam Jamaah. Ini LDI. Tapi lucunya LDI ini mengaku di depan Majelis Ulama Indonesia Pusat, kami tidak mengenal Sultan Aulia. Tapi tanda tangannya ada Sultan Aulia. Bagaimana bisa LDI itu bisa berbohong di MUI gitu loh. Tolonglah Bapak-Bapak MUI Pusat, meleklah, tolonglah segala golongan fatwa sesat pada LDI. Karena LDI itu sudah seperti kanker ya, di mana-mana menjamuk, selama ada LDI bercokol di situ, selalu bikin masalah. Dan ini buku kita dihajari berbohong. Ibu Idar punya ini Bu. Ibu Idar ini Bani Kasyafani punya ini enggak? Kita diajari berbohong. Bagaimana nanti pejabat nanya kena amirnya? Enggak, kami enggak beramir, kita ada ketua umum LDI. Seperti ini. Gitu. Tapi dari jemaah sendiri sudah pernah datang ke MUI nggak sih untuk siapa? Para jemaah yang mungkin sudah keluar dari sana? Sudah datang ke MUI. Kita sudah ke MUI. Tapi MUI ini nampaknya kok lamban sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat ini. Alasannya nggak tahu dan kenapa gitu. Kenapa harus nunggu viral dulu baru MUI bekerja? Tolonglah Bapak-Bapak MUI terutama bidang fatwa, keluarkan fatwa sesat. Karena MUI itu nggak tahu ada apa di balik semua ini. Kok lama sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat LDI. Hanya Muhammadiyah saja ya? Bapak kiai-kiai di ketua MUI tolong karena LDI itu lebih sesat. Panji Gumilang tuh nggak seberapa sesat dibanding LDI. Jadi LDI itu sungguh sesat. Jadi ini buku ini yang untuk direktori LDI bahwa kita itu suruh berbohong. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, pemirsa Rasul Pertemuan, sekian dulu live report di mana para mantan jamaah aliran. Pak Ustadz, boleh pegang bukunya sama itunya Pak Ustadz, foto dulu foto. Merasa kecewa dengan buku-buku sama ijazah. Dan boleh. melalui tim kuasa hukum telah melakukan somasi tertutup. Foto. Nah, pemirsa Rasul 1, 2. Terima kasih telah menyaksikan dan Ke depan, jangan lupa Ustadz. 1, 2.